Nah, teman-teman, di era digital saat ini, banyak anak muda yang menjadikan game online sebagai salah satu hobi mereka. Nah, seperti contoh tadi, ada seorang remaja yang sedang bermain game online. Nah, apa saja sih pengaruh game online di era digital saat ini? Game online adalah permainan video yang dilakukan dengan menggunakan internet, di mana para pemain dapat melakukannya secara real time di berbagai lokasi. Nah, ada apa saja sih game online di era digital saat ini? Yang pertama itu ada Mobile Legends, ada Free Fire, ada PUBG Mobile, dan banyak yang lainnya. Nah, di sini saya selaku host kedua akan menjelaskan apa saja dampak-dampak positif dan dampak-dampak negatif dari bermain game online tersebut, serta manfaat dari bermain game online tersebut di era go digital saat ini. Kalian pasti pernah melihat ataupun sering melihat masyarakat di sekitar kalian yang hobi sekali bermain game. Karena di zaman yang dimana teknologi sudah canggih dan orang-orang pun yang dimana ini tercatat dalam artikel bahwasanya total jumlah gamers di Indonesia banyak sekali. Mereka banyak menjadikannya sebagai hobi dan kreativitasnya seperti menjadikannya sebuah penghasilan. Sekarang kalian udah tahu kan gimana game online ini semakin banyak peminatnya. Tapi ini juga punya dampaknya loh. Apa aja sih dampak-dampak tersebut? Ayo kita bahas. Dampak positif bermain game online. Pertama, peluang penghasilan nyata. Bermain game online kini bukan hanya sekedar hobi, tapi bisa menjadi sumber penghasilan yang signifikan. Para pemain dapat menghasilkan uang dengan berbagai cara. Salah satu yang paling populer adalah menjadi streamer di platform seperti YouTube atau Twitch. Dengan membangun komunitas penggemar yang setia, streamer dapat menerima donasi dari penonton, sponsor dari perusahaan besar, serta pendapatan dari iklan. Selain itu, banyak turnamen e-sport yang menawarkan hadiah uang tunai besar, memberikan peluang bagi para pemain profesional untuk mencari nafkah dari skill mereka. Pengembangan karir di industri game. Game online tidak hanya menghibur, tetapi juga membuka jalan bagi karir industri game itu sendiri. Banyak pemain yang awalnya hanya hobi, kemudian terjun menjadi pengembang game, desainer grafis, atau bahkan produser game. Game indie yang diciptakan oleh para pengembang kecil juga seringkali mendapat pengakuan internasional dan menghasilkan pendapatan melalui penjualan atau kolaborasi dengan perusahaan game besar. Peningkatan keterampilan kognitif dan sosial. Bermain game online seringkali melibatkan tantangan yang memerlukan keterampilan berpikir kritis dan problem solving. Dalam game seperti strategi atau RPG, role playing game, pemain harus merencanakan langkah-langkah mereka dengan hati-hati dan belajar mengatur sumber daya yang tersedia. Selain itu, banyak game yang memerlukan kerjasama tim, di mana pemain harus berkomunikasi dengan anggota tim lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Ini meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang berguna dalam dunia nyata, termasuk di dunia kerja. Mendorong kreativitas. Banyak game online yang memberikan kebebasan bagi pemain untuk berkreasi. Game seperti Minecraft, Roblox, atau bahkan Fortnite memberikan ruang bagi pemain untuk mendesain dunia virtual, karakter, dan skenario permainan. Hal ini bisa merangsang kreativitas dan inovasi, membuat pemain lebih terbiasa berpikir out of the box. Negatif bermain game online. Risiko ketergantungan. Salah satu dampak negatif yang paling sering dikaitkan dengan game online adalah risiko ketergantungan.
Bermain game secara berlebihan bisa membuat pemain lupa waktu dan mengabaikan tanggung jawab mereka seperti pekerjaan, sekolah, atau hubungan sosial. Ketergantungan ini juga bisa menyebabkan masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Selanjutnya ada gangguan kesehatan fisik. Bermain game dalam jangka waktu yang lama tanpa jeda bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik. Kurangnya aktivitas fisik selama bermain bisa menyebabkan masalah seperti obesitas, gangguan postur, dan masalah penglihatan. Terlalu lama menatap layar juga bisa menyebabkan sakit kepala dan kelelahan mata. Lalu ada potensi perilaku agresif. Meskipun tidak semua game, namun ada beberapa game yang memiliki unsur kekerasan yang dapat mempengaruhi perilaku pemainnya. Pemain yang terpapar konten kekerasan dalam jangka panjang bisa lebih mudah merasa frustasi dan marah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perilaku mereka di dunia nyata. Hal ini bisa menjadi masalah serius terutama bagi pemain muda yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara dunia virtual dan dunia nyata. Kemudian ada risiko finansial. Meskipun bermain game online bisa menghasilkan uang, ada juga finansial yang harus diperhatikan. Mikrotransaksi dalam game seperti membeli skin, item, atau karakter seringkali membuat pemain tanpa sadar menghabiskan uang yang cukup besar. Ada juga beberapa game yang memiliki fitur mirip dengan perjudian seperti loot box yang bisa mendorong pemain untuk terus mengeluarkan uang demi mendapatkan item yang mereka inginkan. Jika tidak terkontrol dengan baik, hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan yang serius. Yang terakhir ada pengaruh negatif terhadap produktivitas. Bermain game online berlebihan bisa menurunkan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang terlalu fokus pada permainan, mereka mungkin menunda pekerjaan penting, belajar, atau aktivitas lain yang seharusnya menjadi prioritas. Ini bisa berdampak pada performa mereka di sekolah atau pekerjaan dalam jangka panjang, dapat merugikan karir dan kehidupan sosial mereka. Itu tadi adalah sekilas penjelasan mengenai pengaruh bermain game online. Jadi dapat disimpulkan bahwa game online memiliki dua sisi yang harus diimbangi dengan bijak. Di satu sisi, game online dapat memberikan peluang besar untuk menghasilkan uang, mengembangkan keterampilan, dan mendorong kreativitas. Namun di sisi lain, ada risiko ketergantungan masalah kesehatan, serta potensi kerugian finansial jika tidak dikelola dengan baik. Pemain harus mampu mengatur waktu dan keuangan mereka dengan bijak, serta memahami batas antara hiburan dan tanggung jawab. Dengan pendekatan yang tepat, game online bisa menjadi pengalaman yang positif dan bahkan menguntungkan. Nah, tadi sudah disampaikan apa itu game online dan apa dampak negatif dan positif dari game tersebut, dan juga pengaruh game online di era go digital. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 ingin membawakan vlog mengenai bermain game online. Nah, kami ingin membawakan hobi dan kreativitas di era go digital. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Misrah. Nama saya Rifan Dio Christian. Nama saya Farhan Dia. Nama saya Jafar Aska Fabian. Oh iya, kami ingin membawakan materi pelajaran bahasa Indonesia dengan guru mata pelajaran Pak Sudewo Pranowo.
Happy watching. Alah nyot. Nggak usah pakai happy watching deh.